Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, senang berjumpa kembali di kesempatan malam hari berbahagia ini untuk sama-sama kita mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala yang juga merupakan salah satu kewajiban yang harus kita lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Belajar agama itu merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu muslim, demikian pula muslimah. Jadi merupakan kewajiban untuk kita semuanya adalah belajar mendalami Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk perkara yang harus kita pelajari adalah ahkamus siyam, hukum-hukum seputar puasa. Karena insyaallah ta'ala tidak terasa lagi dalam kurun waktu kurang lebih sebulan, ya, insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang merupakan hari yang dinanti-nanti oleh setiap muslim dan muslimah. Kenapa bulan Ramadan tersebut adalah bulan yang paling dinantikan oleh seorang muslim dan muslimah? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Ja'akum Ramadan syahrun mubarakun." Telah tiba dan telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bapak, Ibu, kaum muslimin sekalian yang kami muliakan, di dalam Islam itu ada 12 bulan. Ya, 12 bulan disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu adalah 12
dari 12 bulan yang ada dalam Islam, dalam kalender Hijriah, tidak ada satu bulan yang disifatkan dengan syahrun mubarakun kecuali Ramadan. Ya. Tidak ada pensifatan syahrun bulan di dalam Islam yang disifatkan dengan syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, kecuali bulan Ramadan. Itu sudah cukup menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial untuk kaum muslimin dan muslimah. Ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futtihat abwabul jannah. Di bulan-bulan tersebut, di bulan Ramadan tersebut, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga. Ya. Wa ghullikat abwabu jahannam. Dan di hari itu, di bulan itu, Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin. Dan di bulan itu Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan. Itulah keistimewaannya. Makanya kalau ada di antara kita enggak senang, enggak bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, berarti ada sesuatu yang salah di hati kita ini. Ada sesuatu yang harus dibenahi dalam keimanan kita. Karena hukum asal seorang muslim dan muslimah pasti berbahagia. Pasti berbahagia untuk menyambut masuknya dan datangnya bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari itu pintu-pintu surga dibuka. Makanya termasuk dari tanda husnul khotimah adalah seseorang wafat di bulan Ramadan. Itu tanda-tanda husnul khotimah itu. Orang itu meninggal ataukah diwafatkan oleh Allah di bulan Ramadan. Ya. Bayangkan Bapak, Ibu sekalian yang kami muliakan, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, menukilkan ucapan Mu'alla Ibnul Fadl rahimahullah. Lihat bagaimana para sahabat dan orang-orang terdahulu. Kata Mu'alla Ibnul Fadl rahimahullah, kanu yad'un Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Jadi ini persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Yang pertama apa? Berdoa. Jangan lupa berdoa Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Doa kepada Allah agar Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan Ramadan di tahun ini. Masih panjang Pak, kurang lebih berapa? 30 hari. Masih banyak kemungkinan kita diwafatkan oleh Allah sebelum masuknya bulan Ramadan. Jangankan 30 hari Pak, besok ya diumumkan Ramadan masuk, 1 Ramadan malamnya itu diumumkan, belum tentu ada jaminan kita bisa merasakan puasa keesokan harinya. Jadi kata para ulama, diantaranya Mu'alla Ibnul Fadl, kanu yad'un Allah sittata asyhurin ayyuballighahum Ramadan. Adalah mereka para sahabat berdoa meminta kepada Allah selama 6 bulan. Selama 6 bulan Pak. Coba kita tanyakan kepada dirinya kita, pernah enggak kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan untuk merasakan Ramadan di tahun ini? Ajal kematian tidak seorang pun yang mengetahuinya. Ya. Makanya termasuk persiapan kita menyambut Ramadan di tahun ini banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan saya kesempatan
untuk merasakan Ramadan di tahun ini. Ya. Kanu yad'una Allah sittata asyhurin ayyuballighahum Ramadan. Mereka berdoa, para sahabat, orang-orang terbaik dari generasi umat ini, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka minta kepada Allah agar Allah berkenan memberikan kesempatan kepada mereka untuk merasakan Ramadan di tahun itu. Berdoa, Pak. Ya. Karena Ramadan itu adalah momentum untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu adalah momentum yang paling bagus untuk kita kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan tersebut adalah momentum untuk kita jadikan sebagai bulan penghapusan dosa-dosanya kita. Makanya di suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naik di atas mimbar. Di proses kenaikan beliau di mimbar tersebut terdengar di telinga para sahabat, amin, amin, amin. Ya. Nabi sebutkan itu 3 kali amin. Ya, maka setelah beliau memberikan nasihat kepada para sahabat, kemudian beliau pun turun dari mimbar tersebut. Dengan penuh penasaran, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi ketika engkau naik di atas mimbar, kami mendengarkan engkau mengatakan amin, amin, amin. Ada apa gerangan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku naik di atas mimbar, Jibril alaihissalam datang menjumpaiku. Kemudian beliau mengatakan, ragima anfu rajulin adraka Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Kata Jibril alaihissalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajul, merugi seorang hamba yang telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan bulan Ramadan, tsumman salakha, kemudian Ramadan tersebut selesai 29 ataukah 30 hari, falam yughfar lahu, dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Ini menunjukkan apa, Bapak sekalian, jamaah sekalian? Ramadan itu bulan pengampunan dosa. Ya. Katanya falam yughfar lahu, rugi orang seperti ini nih. Dipanjangkan umurnya oleh Allah untuk merasakan bulan Ramadan, tapi tidak menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa mengingatkan diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat, doa kepada Allah, minta, ya Allah berikan kesempatan untuk merasakan Ramadan di tahun ini. Pak, Bu, jamaah sekalian, mari jadikan Ramadan di tahun ini Ramadan yang penuh dengan berkah, Ramadan yang penuh dengan makna. Mari jadikan Ramadan di tahun ini, kalau Allah masih berkenan memberikan kesempatan itu, mari jadikan sebagai Ramadan yang terbaik dalam hidupnya kita. Kenapa? Karena tahun depan kita nggak tahu, masih hidup dan masih berkesempatan lagi enggak untuk merasakan Ramadan. Jadi kalaulah Allah memberikan kesempatan merasakan Ramadan di tahun ini, mari betul-betul menjadikannya sebagai Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan makna, dan sebagai momentum untuk meraih dan meraup pahala sebesar-besarnya. Itu yang pertama, ya. Bekal menyambut Ramadan dengan apa? Doa. Kemudian yang kedua, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Sebelum
masuk bulan Ramadan, ya, maka mari mengajak semuanya kita bersama-sama mempelajari hukum-hukum seputar puasa Ramadan. Karena ini kan puasa Ramadan bukan seperti sholat 5 waktu yang kita kerjakan setiap harinya, ya. Ini ibadah musiman setahun sekali, yang bisa jadi kalau kita nggak belajar mengulangi lagi hukum-hukum seputar puasa Ramadan, bisa jadi kita akan terlupakan, ya. Makanya sebelum masuk memulai sebuah ibadah, apalagi itu ibadah musiman, maka sangat-sangat dianjurkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempersenjatai dan menghiasi dirinya dengan ilmu seputar hukum-hukum dari ibadah yang hendak dia kerjakan. Ya, pelajari itu. Mulai dari rukun puasa, pelajari, ya. Jadi as-siyam dalam bahasa Arab itu dari kata soma yasumu sauman siyaman, ya. Artinya al-imsak, menahan. Soma yasumu sauman siyaman, siyam, saumun, ya, bahasa Indonesianya puasa. Siyam, saumun, apa artinya? Puasa. Siyam dalam bahasa Arab itu artinya al-imsak, ya. Puasa itu artinya al-imsak, menahan. Adapun pengertian syariatnya, istilahnya, bahwa puasa itu adalah al-imsak anit ta'am ataukah anil akli wasyurb wasairil muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Puasa itu adalah menahan dari makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasanya kita. Jadi bukan cuma makan dan minum saja yang membatalkan puasa seseorang, tapi di sana juga ada pembatal-pembatal yang lainnya. Seperti contohnya jima, melakukan hubungan suami istri, naudzubillah, ya, di tengah hari bulan Ramadan, itu juga pembatal-pembatal puasa. Kapan dimulainya menahan tersebut? Min tulu'il fajr, dimulai sejak terbitnya fajar, ya. Jadi fajar itu ada dua. Ada yang dikenal dengan fajar al-fajru al-kadzib, fajar yang dusta. Nampak di langit itu terang, beberapa menit kemudian gelap lagi. Kalau gitu modelnya berarti masih boleh makan dan minum, ya, masih boleh makan dan minum. Itu namanya fajar al-kadzib. Kenapa dinamakan al-kadzib, dusta? Karena dia terangnya sebentar kemudian gelap lagi. Beda dengan fajar yang kedua. Ada yang dikenal dengan al-fajru as-sadiq, fajar yang jujur. Kok dikatakan jujur? Karena dia itu terang, di langit terang, kemudian terang terus menerus sampai terbitnya matahari. Nah, kalau sudah muncul al-fajru as-sadiq, maka haram hukumnya untuk seseorang makan, minum dan melakukan hubungan suami istri kalau dia berniat untuk berpuasa wajib, ya, tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang sahih kata beliau, kulu washrabu hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum, ya. Jadi di zaman Nabi SAW muadzinnya itu ada dua. Ada yang mengumandangkan azan itu sekitar 30 menitan sebelum masuknya waktu subuh, dalam rangka apa? Untuk membangunkan manusia, ya, mengingatkan manusia bahwa waktu subuh sebentar lagi akan ditegakkan. Pernah dengar Pak? Azan yang pertama. Jadi azan itu subuh itu ada dua.
Yang pertama dikumandangkan dalam rangka untuk apa? Membangunkan orang agar bersiap. Kemudian gunanya juga bagi orang-orang yang qiyamul lail, sholat tahajud itu bersiap-siap untuk menutup sholat malamnya, karena sebentar lagi akan dikumandangkan azan yang kedua yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Itu hukumnya sunnah, ya. Kemudian azan yang kedua, azan yang dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum, ya. Kalau ini dikumandangkan, ini sudah menunjukkan waktu subuh, maka nggak boleh lagi makan dan minum dan melakukan pembatal puasa yang lainnya. Dari sini Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, para ulama kemudian menyatakan bahwa rukun puasa itu ada dua, ya. Rukun puasa itu ada dua, ya. Yang pertama dari rukun tersebut adalah al-imsak, ya, menahan, yaitu menahan makan, minum dan seluruh pembatal puasa, ya. Kemudian rukun yang kedua al-ikhlas, hendaknya dia lakukan ibadah tersebut dari puasa Ramadan, dia lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka tujuan-tujuan yang lainnya. Karena yang namanya ibadah itu harus difokuskan, diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, ya. Kemudian ketika kita sudah tahu ini rukun-rukun puasa, ya, menahan dari makanan dan minuman dan pembatal yang lainnya, dimulai dari sejak terbitnya fajar as-shadiq, dikumandangkan azan yang pertama, azan yang kedua, sampai apa? Ghurubus syams, tenggelamnya matahari ataukah masuknya waktu sholat maghrib, ya. Kemudian juga bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat, yang perlu kita pelajari adalah tentang perkara-perkara yang membatalkan puasanya kita. Nah, di situ para ulama kemudian menyebutkan ada adab-adab yang wajib, ya, maupun ada adab-adab yang bersifat sunnah. Ini dulu yang kita pelajari, ya. Kata para ulama, faminal adab al-wajibah ayyakuma shaim bima aujaballahu alaihi minal ibadat al-qauliyah wal fi'liyah, wa min ahammiha as-salatul mafruḍah allati hiya aqidu arkanil Islam. Ini dulu Pak Bu, jamaah sekalian yang kami muliakan, kita belajar dulu tentang adab-adab puasa. Adab puasa itu terbagi dua. Ada adab puasa yang bersifat wajib, ya. Ada adab yang bersifat wajib, ya. Apa adab puasa yang bersifat wajib? Yang pertama kata para ulama, as-shalah, salat 5 waktu. Jadi maaf, ada sebagian kaum muslimin ketika puasa Ramadan puasa dia, tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Itu ada, ditemukan, ya. Makanya ini melenceng dari adab yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau mau dilihat, kewajiban sholat itu lebih dan melebihi kewajiban puasa, ya. Puasa itu ataukah sholat itu berada di urutan yang kedua dari rukun Islam setelah syahadat, ya. Satu-satunya ibadah yang tidak gugur kewajibannya walaupun hamba tersebut sakit. Beda dengan puasa Ramadan, ya. Kalau kita sakit di bulan Ramadan maka gugur kewajibannya. Kita diperintahkan untuk mengganti di hari yang lainnya. Maka nasihat dan untuk mengingatkan semuanya kaum muslimin, jangan sampai
dia berpuasa di bulan Ramadan kemudian tidak melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Jadi walaupun di sana terjadi perselisihan yang hebat di kalangan para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ini, ya. Di antara mereka ada yang memberikan perincian, kalau dia meninggalkannya karena tidak menganggap sebagai kewajiban yang bersifat wajib, ini kafir. Sepakat para ulama. Dia mengatakan sholat 5 waktu itu enggak wajib, ini kafir. Seluruh ulama mengatakan kafir, enggak ada perselisihan. Yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama ketika seseorang meninggalkan sholat 5 waktu itu takasulan, karena malas. Dia masih berpendapat dan meyakini bahwa sholat 5 waktu itu wajib, tapi malas dia kerjakan. Sholat subuh tidur, zuhur sholat, asar sibuk kerja nggak sholat, maghrib naik lagi imannya sholat lagi, isya tidur, ya. Untuk orang-orang seperti ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dia kafir, keluar dari Islam. Sebagian yang lainnya mengatakan dia enggak kafir dan tidak keluar dari Islam, akan tetapi terjatuh dalam dosa besar dan wajib hukumnya untuk dia bertobat kepada Allah. Dan ini pendapat yang benar, ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat 5 waktu takasulan karena malas, dia itu enggak kafir, ya, tapi dia terjatuh dalam dosa besar. Wajib hukumnya untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon diingatkan nih, kepada saudara-saudara kita, anak kita, keluarganya kita, ya, untuk menjaga sholat 5 waktunya. Itu adab tuh, ya, adab dalam melaksanakan puasa Ramadan, ya. Maka juga untuk pria terlebih khusus hendaknya melaksanakan sholat 5 waktu tersebut secara berjamaah di masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling utama, ya. Itu yang lebih banyak pahalanya bagi seorang muslim lelaki, ya, beda dengan perempuan, ya. Yang terbaik mereka sholat di rumahnya. Kalau mau datang ke masjid silakan, ya. Kalau mereka ingin sholat bersama kaum muslimin di masjid, maka dipersilahkan. Kemudian yang kedua, minal adab al-wajibah, adab yang bersifat wajib ketika berpuasa, kata para ulama, ayatstanibas shaim jami' ma harramallahu wa rasuluhu minal aqwal wal af'al. Ini adab yang bersifat wajib. Apa itu? Hendaknya orang yang berpuasa meninggalkan semua perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dari ucapan maupun perbuatan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, puasa itu kata para ulama bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, ya, bukan sekedar menahan apa? Lapar dan dahaga saja, tapi lebih dari itu, bahwa puasa itu adalah menahan semua anggota tubuhnya kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari matanya kita, ya, matanya kita melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, itu terlarang di setiap saat dan waktunya. Akan tetapi lebih ditekankan pada saat bulan Ramadan, ya. Jangan sampai perutnya kita berpuasa tapi matanya kita tidak dipuasakan dari memandang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ditahan tuh, ditundukkan untuk melihat wanita-wanita yang mengumbar auratnya, baik dalam dunia nyata maupun di dunia maya. Karena sekarang
rusaknya kaum muslimin, generasi Islam itu mulai dibuka oleh musuh-musuh Islam dari media sosial. Nauzubillah. Ya, jadi kalau orang-orang terdahulu itu rusak ketika mereka keluar rumah, bergaul dengan pergaulan yang salah, berteman dengan orang-orang yang gak bagus akhlak dan agamanya. Tapi sekarang naudzubillah, orang tinggal di rumah juga bisa rusak. Bahkan rusaknya itu lebih parah dibandingkan orang yang keluar. Kenapa? Pengaruh media sosial. Naudzubillah. Jadi media sosial yang merupakan nikmat dari Allah, mari sama-sama kita pergunakan sebaik-baiknya. Ya, jadi diperhatikan nih. Ya, tahan. Jangan rusak pahala puasa Ramadannya kita dengan menjatuhkan diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahnya kita. Kemudian juga apa? Puasakan mulutnya kita. Ya. Puasakan mulutnya kita dari mengucapkan ucapan dan perbuatan yang bisa melukai hati saudaranya kita. Tahan dan puasakan mulutnya kita dari ucapan-ucapan yang bisa mendatangkan kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semisal apa? Dusta. Ya. Dusta itu dilarang di setiap saat, di luar maupun ketika di bulan Ramadan. Akan tetapi lebih ditekankan lagi pelarangannya tersebut ketika apa? Berada di bulan Ramadan. Itu bulan suci itu. Kita sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan, maka jaga mulutnya kita. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan qauluz zur, ucapan-ucapan dusta, ucapan-ucapan yang keji, malah dia lakukan di bulan Ramadan tersebut, falaisa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dengan apa yang dia lakukan dari usaha dia meninggalkan makanan dan minuman. Dia enggak makan minum selama bulan Ramadan tersebut, tapi apa? Mulutnya nggak pernah dikontrol. Ya, kalau ngomong sering nyakitin orang lain, terkhusus kepada kedua orang tuanya. Ketika dia ngomong nggak pikirkan ini melukai hati saudaranya atau tidak. Maka sekali lagi jaga betul-betul ya mulutnya kita ketika berada di bulan Ramadan. Mari gunakan mulutnya kita itu dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'anul Karim, berzikir, mengucapkan ucapan yang baik. Kita azan dulu Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Kemudian setelah sholat nanti insyaallah kita akan lanjutkan sedikit dari materi ini. Semoga bermanfaat. Ilahuna subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan pertama tadi telah kita sebutkan bahwa di antara persiapan kita menyambut bulan Ramadan adalah dengan berdoa agar Allah memberikan kesempatan itu di tahun ini. Kemudian persiapan yang kedua, bekal yang kedua adalah dengan mempelajari hukum-hukum seputar puasa Ramadan.
Di antaranya apa yang kita sebutkan tadi, kita belajar tentang adab-adab yang bersifat wajib, ya, di antaranya menjaga sholat 5 waktu, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik berupa ucapan maupun perkataan. Makanya dinukilkan sebuah ucapan indah dari sahabat yang mulia yang bernama Jabir ibnu Abdullah. Kata beliau, "Idza sumta falyasum, ya, sam'ak wa basarak wa lisanak anil kadhib wal maharim." Kalau kamu berpuasa, maka puasakan juga pendengaran kamu, puasakan mata kamu, dan puasakan lisan mulutnya kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah yang kami muliakan, berpuasa itu di bulan Ramadan bukan sekedar menahan dari makan dan minum, ya, tapi lebih dari itu, mari kita mempuasakan seluruh anggota tubuhnya kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dari telinganya kita, jangan pernah rela untuk memasukkan dan memperdengarkan telinganya kita ini dengan perkara yang diharamkan oleh Allah, semisal ghibah, namimah. Ini kan paling asyik nih, ya. Di bulan Ramadan masih saja menyibukkan dirinya dengan menggibahin orang lain, membongkar dan menyebarkan aib dan kekurangan orang lain. Naudzubillah. Puasakan juga, kata Jabir bin Abdullah, basaruk, mata kamu, pandangan kamu. Jadi jaga tuh. Selain menjaga makan dan minum, mari jaga matanya kita. Jangan sampai kemudian pahala puasa Ramadannya kita kemudian berkurang dan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan pandangan mata yang tidak terkontrol selama di bulan Ramadan. Demikian pula walisanak, puasakan dan tahan lisan kamu, mulut kamu, dijaga tuh. Mari gunakan mulutnya kita, lisannya kita untuk perkara-perkara yang baik, mengucapkan ucapan yang baik, mengajak manusia dalam kebaikan, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan amalan-amalan yang lainnya. Kemudian beralih ke adab yang bersifat al-mustahabbah. Kalau tadi adab berpuasa yang wajib, jaga sholat 5 waktunya kita, kemudian tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, terkhusus di bulan Ramadan. Ini sekarang pembahasannya fi adabis siyam al-mustahabbah, adab-adab berpuasa yang hukumnya sunnah, ya. Yang pertama, kata para ulama, as-sahur, makan sahur. Makan sahur itu hukumnya nggak wajib. Jadi sebagian orang menyangka kalau dia nggak makan sahur, kebablasan, tidur nggak makan sahur, berarti apa? Boleh dia nggak berpuasa Ramadan. Ya, ini salah ini. Ya, nggak boleh. Ya, makan sahur itu hukumnya sunnah, sangat dianjurkan. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah yang hendak berpuasa, terkhusus puasa Ramadan, untuk dia meninggalkan makan sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taalaan, tasahharu fa inna fis sahur barakatun. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Jadi Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang kami muliakan, walaupun kita misalkan di malam harinya bukanya banyak, masih terasa kenyang nih, ketika bangun sahur di subuh harinya, usahakan kita tetap sahur walaupun dengan seteguk air. Karena sudah merasa kenyang, udah ambil kurma 1 biji, 2 biji, 3 biji, ya, kemudian makan minum air putih ataukah susu.
makanan apapun yang dimakan sedikit ataukah banyak ketika di subuh harinya tersebut, maka itu terkategorikan sahur. Gak dipersyaratkan makan sahur itu harus piring nasi, enggak ya. Jadi usahakan jangan tinggalkan sunnah yang satu ini. Tasahharu fa inna fis sahur barakatun. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur tersebut terdapat keberkahan. Dan dianjurkan lagi untuk mengakhirkan makan sahur ya. Makan sahur jam 12 boleh hukumnya. Kalau berbicara soal hukumnya boleh, jawabannya boleh. Makan sahur jam 1, jam 2 boleh, silahkan. Akan tetapi yang paling bagusnya, yang menjadi sunnah dan tuntunan Nabi adalah diakhirkan ya, diakhirkan. Kenapa demikian? Karena salah satu hikmahnya biar kita itu perutnya semakin semakin bisa bertahan untuk melanjutkan puasa di siang harinya. Beda tuh orang yang makan sahurnya jam 1 dan 2 dengan orang yang makan sahur di jam 4 ya. Yang penting terkondisikan. Jangan kemudian karena ingin mengakhirkan makan sahur sudah ditinggal 20 menit, 30 menit azan, kemudian dimakan semuanya. Akhirnya dikumandangkan azan, gak sempat lagi minum ya. Jadi gak boleh, diperkirakan tuh waktunya ya. Jadi termasuk dari sunnah Nabi makan sahur, dan dianjurkan lagi untuk diakhirkan waktunya ya. Itu yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah juga yang membedakan antara puasanya umat Islam dengan puasa-puasa yang terdahulu dari ahlul kitab. Terbedakan ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasanya kita dengan puasanya ahlul kitab yang terdahulu adalah makan sahur. Gimana puasanya ahlul kitab yang terdahulu? Wallahu taala alam. Yang jelas mereka itu waktu sahurnya bukan di subuh hari ya. Tentang bagaimana puasa mereka gak ada anjuran untuk mencari tahu. Yang dianjurkan dan diperintahkan kepada kita untuk belajar tentang syariat agama kita yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian termasuk dari adab puasa yang mustahab ta'jilul futur ya, bersegera untuk berbuka puasa ya. Dengan catatan apa? Waktunya sudah masuk. Jangan tunda-tunda. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau sudah masuk waktu berbuka puasa, maka jangan ditunda-tunda. Batalkan dulu puasanya kita. Entah dengan sebutir kurma ataukah seteguk air, kemudian kita bergegas ke masjid, silakan. Jadi jangan kemudian ada di antara kita karena dia tidak lapar, nggak ada selera makan ketika waktu berbuka sudah masuk, kemudian dia ke masjid, pulang dari masjid baru dia santap makan. Jadi sekali lagi batalkan dulu puasanya kita ya. Kalau sudah masuk waktunya, sudah dikumandangkan azan maghrib, maka buka ya, walaupun dengan seteguk air ataukah sepotong roti ataukah kue, yang jelas batalkan puasanya kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Manusia itu selalu dalam kondisi baik, berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Catatannya tadi kalau sudah masuk waktunya ya, jangan ditunda-tunda ya. Jadi makan batalkan, kemudian ke masjid. Dan juga barakallahu fik, diingatkan kembali kepada kaum muslimin, terlebih khusus bapak-bapak kaum muslimin, kalau berbuka puasa jangan jadikan ajang balas dendam ya. Jadi diatur ya, jangan sampai buka puasa kemudian semua makanan mau dihabiskan seketika itu, akhirnya tertidur ngorok, nggak sholat maghrib
Ya, jadi makan secukupnya aja dulu. Ya, siapkan. Ya, dianjurkan dan disunahkan itu berbuka dengan apa? Kurma. Ya, kalau ada kurma alhamdulillah. Kalau enggak ada, terserah dari makanan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan dulu secukupnya, kemudian ke masjid, sholat berjamaah. Ya, kemudian pulang. Kalau mau makan yang berat silakan. Ya, kalau nanti ajalah setelah sholat tarawih, ya silakan juga. Yang penting apa? Batalkan dulu puasanya kita ketika telah masuk waktunya. Kemudian jangan sampai menjadikan buka puasa itu sebagai ajang balas dendam. Semua makanan mau dimakan sekaligus. Akhirnya apa? Ngantuk, perutnya penuh, gak bisa lagi melaksanakan sholat maghrib, naudzubillah. Jadi diperhatikan baik-baik tuh. Kemudian kata para ulama, wa min adabis siyam al mustahabbah kathratul qiraah wa dzikr wa du'a was shalah was sadaqah. Termasuk diantara adab berpuasa yang dianjurkan adalah kathratul qiraah. Mari Pak, perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi walaupun membaca Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan, di setiap saat kita dianjurkan membaca Al-Quran, cuman di bulan Ramadan itu sangat-sangat dianjurkan dan ditekankan. Ya, persiapkan mushafnya kita, Al-Qurannya kita. Ya, kalau bisa dilatih saat-saat ini. Perbanyak membaca Al-Quran biar nanti di bulan Ramadan sudah terbiasa. Ya, jangan nanti pas masuk tanggal 1 baru bingung cari mushafnya. Ya, mulai dari sekarang Pak, kita persiapkan, cari mushafnya kita, perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Kalau bisa punya target, ya, 1 Ramadan itu bisa selesai membaca 1 mushaf Al-Qur'an 30 juz. Ya, bukan perkara yang wajib, enggak, tapi punya target kita. Usahakan sehari itu paling minimal 1 juz. Ya, dibagi-bagi. Kalau enggak sanggup sekali duduk baca 1 juz, ya dibagi-bagi. Ya, 1 juz itu ada sekitar 10 lembar. Ya, habis sholat subuh baca 2 lembar. Ya, nanti pagi jam 10 ada kesempatan baca 1 lembar lagi. Setelah sholat zuhur 2 lembar. Pokoknya dari waktu-waktu yang dimudahkan oleh Allah, ambil bagian. Ya, ambil bagian untuk memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau di bulan Ramadan kita masih saja malas membaca Al-Qur'an, padahal di bulan Ramadan tuh, apalagi di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Jadi jadikan momentum bulan Ramadan itu sebagai momentum untuk kita kembali menumbuhkan rasa cinta kita membaca Al-Quran. Ya, maaf Pak, maaf jamaah sekalian, jangan jadikan kesibukan sebagai alasan untuk tidak membaca Al-Quran. Itu bukan alasan, tapi itu lebih kepada jeratan syaitan dan iblis. Ya, itu yang bahaya tuh. Ya, kata Utsman bin Affan, beliau itu seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin pada saat itu. Kata beliau, aku tidak pernah rela untuk melewati 1 hari dalam umurku dalam keadaan tidak membaca Al-Quranul Karim. Sesibuk apa kita dibandingkan siapa? Utsman bin Affan. Sampai beliau mengatakan demikian. Ya, jadi dilawan tuh, rasa malasnya kita dilawan. Ya, gimana mungkin hatinya kita ini bisa menjadi sehat, bisa menjadi bersih kalau tidak pernah diserami dengan lantunan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Katanya kita cinta Allah, katanya kita cinta dengan Al-Qur'an. Buktikan cinta Al-Qur'an itu bukan cuma slogan, tapi kita buktikan dalam kehidupan nyatanya kita. Cinta Al-Qur'an konsekuensinya harus cinta untuk membacanya. Cinta Al-Quran konsekuensinya kita cinta untuk mengamalkan apa-apa yang telah diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Ya, jadikan itu sebagai bahan introspeksi dirinya kita.
Kalau di bulan Ramadan masih saja kita malas membaca Al-Quran, maka bisa jadi kesemua itu yang menghalangi kita adalah dosa dan kemaksiatan kita, karena hitam dan kotornya hati kita. Kata Utsman bin Affan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillahi azza wa jalla." Kalau hati kalian bersih, maka sungguh kalian tidak akan pernah bosan dan jenuh untuk membaca Al-Quranul Karim. Jadi introspeksi dirinya kita, ya. Kalau selama ini yang menjadikan kita terhalangi membaca Al-Quran, karena bisa jadi itu semua adalah apa? Kotornya hati kita yang telah ditutupi dengan dosa dan kemaksiatan, ya, dilawan. Kemudian wadzikri wad doa, itu juga perbanyak zikirnya kita selama di bulan Ramadan. Kemudian perbanyak doanya kita. Itu waktu yang mustajab, Bapak Ibu sekalian. Berdoa ketika dalam kondisi puasa itu waktu yang mustajab, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabatin la turad." 3 jenis doa yang mustajab tidak bakalan ditolak oleh Allah. Di antaranya apa? As-shaim hatta yuftir. Doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi itu momentum tuh. Termasuk tempat dan waktu yang mustajab untuk berdoa dan memperbanyak doa adalah ketika kita berpuasa. Minta kepada Allah doa-doa kebaikan dunia dan akhiratnya kita. As-shaim hatta yuftir, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sunan beliau. Kemudian wassalah wassadaqah, perbanyak. Kalau Allah memberikan kesempatan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, perbanyak sholat sunnahnya kita. Ya, kalau sholat 5 wajib kan wajib tuh kita jaga, ya. Tapi yang lebih dari itu lagi, perbanyak sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya kita. Terlebih khusus jaga sholat tarawihnya kita. Mana yang lebih bagus, sholat tarawih di rumah ataukah di masjid? Jawabannya di masjid bersama imam, ya, sampai selesai, ya, sampai selesai imamnya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallama al imam." Itu teks hadisnya demikian. Barang siapa yang sholat bersama imam, ya, maka akan dicatatkan baginya seakan-akan dia menegakkan sholat sepanjang malam. Ya, jadi Bapak jamaah sekalian yang kami muliakan, kalau ya imamnya tersebut sudah selesai sholat tarawih, ya, pingin sholat witir, Bapak jangan tinggalkan masjidnya, sholat aja bersama imam, ya. Kalau Bapak pulang silahkan, ya, silahkan, gak dosa. Cuman berbicara mana yang lebih afdolnya, mana yang lebih utama adalah sholat bersama imam sampai selesai. Kan kebanyakan orang setelah sholat tarawih pulang, ditanya kenapa pulang, saya pingin sholat lagi tengah malam, ya, silahkan. Mau sholat lagi tengah malam silahkan. Yang penting sholat dulu, ya, tarawih plus witir bersama imam, itu yang lebih afdolnya, ya. Kalaulah nanti Allah mudahkan kita terbangun di tengah malam, jam 1, jam 2, jam 3, Bapak sekalian pingin sholat malam lagi silahkan. Tapi nggak usah lagi sholat witir, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witron fi lailatin, nggak ada 2 witir dalam 1 malam. Ya, jadi berbicara mana yang lebih afdolnya, maka sholat witir plus sholat tarawih plus witir bersama imam, ya, itu yang lebih afdolnya. Bapak pengen pulang setelah sholat tarawih, pengen sholat witir lagi di rumah nantinya karena pengen sholat malam lagi, silahkan, ya, silahkan. Tapi yang saya terangkan tadi adalah apa? Berbicara dari sisi afdoliyahnya, ya, yang paling bagusnya, ya, karena itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Kemudian perbanyak sedekah, ya, perbanyak sedekah. Terkhusus apa? Menyiapkan iftar bagi orang-orang yang berpuasa. Bapak sebarkan, Bapak berikan, itu luar biasa tuh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menyediakan hidangan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, maka pahalanya bagaikan pahala orang yang berpuasa. Jadi ketika Allah berikan kelapangan tersebut, maka ambil bagian dari amalan yang mulia ini. Ya, Bapak, Ibu, jamaah sekalian, sanggupnya membeli 1 box, 2 box, kerjakan. Ya, kerjakan itu. Ambil bagian, gak mesti harus banyak. Siapkan, niatkan ini untuk makanan orang yang berpuasa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Mampunya kita membeli 5 box, ya, makanan untuk orang yang berpuasa, alhamdulillah. Yang penting jaga niatnya kita, semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan bagi setiap muslim dan muslimah yang ingin menjadikan puasa Ramadan yaitu lebih bermakna. Kemudian yang berikutnya dari persiapan tersebut, dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah sebelum masuknya bulan Ramadan. Ya, mulai saat ini perbanyak puasa sunnah. Kenapa? Diantara manfaatnya kata para ulama, biar badannya kita itu nggak kaget. Ya, seperti motor nggak pernah dipanasin, sekali dipakai hidupinnya itu kadang sulit. Ya, maka demikian pula seorang muslim dan muslimah ketika ingin menghadapi dan menyambut bulan Ramadan, maka dianjurkan baginya untuk memperbanyak puasa sunnah sebelum masuknya bulan Ramadan. Ya, terkhusus lagi bagi bapak ibu sekalian yang memiliki hutang puasa Ramadan, itu lebih wajib untuk dibayar terlebih dahulu dibandingkan melaksanakan puasa-puasa sunnah sebelum masuknya bulan Ramadan. Mungkin sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan untuk kita semuanya. Kalau ada pertanyaan seputar pembahasan kita ataukah di luar tema, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada bulan Ramadan pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka lebar. Apakah itu berlaku juga bagi orang-orang kafir ataukah non muslim? Jawabannya tidak. Ya. Ini hukumnya untuk muslim dan muslimah. Pembicaraan tentang keutamaan di dalam Islam itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berstatus muslim dan muslimah. Ya, makanya tadi saya sebutkan bahwa orang-orang yang Allah wafatkan di bulan Ramadan itu termasuk dari tanda-tanda husnul khotimah. Tapi nggak boleh kemudian dikatakan, oh itu udah pasti masuk surga, enggak. Karena masuk surganya seseorang itu termasuk amrul ghaib, perkara ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuman tanda-tandanya itu ada yang disebut dengan husnul khotimah, tanda-tanda meninggal di atas kebaikan. Jadi sekali lagi apa yang disebutkan bahwa di bulan Ramadan ja'akum Ramadan syahrun mubarakun futihat lahu abwabul jannah wa ghullikat abwabul jahim. Telah datang kepada kalian, telah tiba bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di saat itu pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Itu hanya ditujukan keutamaannya untuk orang-orang muslim, ya, karena orang-orang non muslim, orang kafir itu bagaimanapun banyaknya perbuatan mereka itu tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Orang-orang kafir non muslim yang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikannya itu cuma di dunia saja. Adapun di akhirat
mereka tidak akan mendapatkan balasan kalau mereka wafat di atas kekufuran, meninggal di atas kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura. Dan kelak kami datangkan dan perlihatkan serta nampakkan amalan-amalan perbuatan orang-orang yang menyekutukan Allah, yang kufur kepada Allah, dan kami jadikan amalan perbuatan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang lain? Ada. Silakan, Pak. Kalau nggak ada nggak? Kalau lagi-laginya langsung ngomong aja. Mau ditulis? Oh iya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum membuka rumah makan di siang hari waktu puasa? Sebaiknya jangan dilakukan. Kalau bisa jangan dilakukan. Ya, bukanya itu sore aja. Ya. Kalau kita tahu bahwa di situ banyak orang-orang yang sering tidak berpuasa Ramadan, maka itu sama halnya kita mendukung perbuatan mereka. Jadi saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu hari saya ngisi kajian di Jalan Biru Laut Utama Karya. Ya, itu mata saya lihat sendiri. Ya, semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin. Itu hari kajiannya zuhur di Utama Karya di Jakarta. Saya kaget keluar setelah kajian itu, ternyata di warung itu kumpul semuanya. Ya, makan siang. Ya, jadi sekali lagi kalau kita ketahui bahwa dengan bukanya kita rumah makan di siang harinya, menjadikan itu dipakai sebagai kesempatan bagi orang-orang yang tidak berpuasa tanpa udzur untuk makan, maka jangan dibuka. Ya, kan nggak mungkin juga kita tanya, Bapak puasa nggak? Ya, jadi ditutup celah-celah itu. Kalaupun nanti mau dibuka, bukanya di sore hari. Ya, jadi sekali lagi tinggal dilihat kondisinya. Kalau kebiasaan masyarakat di situ menjadikan rumah makan yang terbuka itu sebagai momentum untuk mereka nggak berpuasa, naudzubillah, maka jangan dibukakan celah-celah tersebut. Ya, jangan dibukakan celah-celah tersebut. Wallahu taala alam. Karena kita kan berada di negara yang mayoritas muslim. Ya. Jadi sekali lagi kalau memungkinkan dan sebaiknya jangan buka di siang harinya. Kemudian kan kita juga menghargai kaum muslimin yang lainnya. Yang kedua, ini kan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi pintu kejelekan bagi kaum muslimin yang lainnya. Wallahu taala alam. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Ya, sampai sini dulu Bapak, ya Ibu-ibu, jamaah kaum muslimin yang kami muliakan. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas waktunya untuk kita sama-sama duduk mempelajari agama Allah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan menjadi bekal kita, sedikit dari bekal kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan semoga Allah Rabbul Alamin berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan Ramadan di tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk memanfaatkan bulan Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.